Ini beneran deh, aku takut banget di sini sendirian, kata Mas Arif tuh seperti itu. Ini gila ini, aku nggak tahu nih bahkan nanti proses pengobatannya seperti apa, bahkan yang mau ngobatin siapa juga nggak tahu. Apa ini aku harus dibasuh pakai air kolam atau apa gitu ya. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu cerita lagi datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Mas Arif yang nggak tahu di mana keberadaannya. Jadi ada satu pengalaman yang pernah Mas Arif alami, kejadiannya sekitar 10 atau 15, 10 atau 15, 10 atau 11 tahun yang lalu. Udah cukup lama, dan kejadian ini tuh ada hubungannya dengan balai desa. Nah, waktu itu ceritanya, ini singkat cerita aja ya, Mas Arif itu lagi sakit dan entah kenapa Mas Arif sendiri tuh nggak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba Mas Arif itu boleh dibilang waktu itu belum bekerja gitu ya. Kebetulan bapaknya itu adalah salah satu aparatur desa. Dan di sana Mas Arif kan tiba-tiba sakit ya, ngomong ke bapaknya, "Pak, aku ini kaki kenapa ya Pak ya? Kenapa emang kaki kamu? Ini loh Pak, kakiku kok tiba-tiba begini, gatal-gatal begini." Jadi di bagian betisnya itu tiba-tiba memerah bulat gitu. Mungkin kalau dilihat sepintas itu mirip kayak penyakit herpes gitu ya. Nggak tahu sih itu penyakit apa gitu, tapi yang gue tangkep gitu ya, yang gue bayangin itu mungkin awalnya itu kayak herpes itu tadi. Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa, hampir kelupaan tadi, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Oh iya, nggak lupa juga satu lagi, untuk kawan-kawan yang udah berbagi ceritanya ke Lapak Horor kayak gitu. Nah, balik lagi ke penyakitnya Mas Arif tadi. Di bagian betis itu ada bulatan lingkaran yang mungkin diameternya sekitar 10 cm, tapi agak lonjong begini ya panjangnya. Itu sekitar 10 cm. Itu merah, bener-bener merah, dan ada sedikit airnya. Nah, di situ bapaknya, "Wah, ini sih penyakit kulit nih," katanya, kasih bapaknya. Udah ke dokter, akhirnya dibawa ke dokter kulit di situ. Di check up ke sana, dikasih salep gitu ya. Pertama, sampai kurang lebih 4 hari, kok nggak ada perubahan ya, malah ini tambah, kok kayaknya merah-merah tadi tuh tambah tebel, tambah tebel, tambah tebel gitu. Akhirnya dibawa lagi lah ke dokter kulit tadi, sama, dikasih salep lagi. Yang waktu itu Mas Arif tuh nggak inget ini penyakit apa gitu ya. Dijelasin sama dokternya, tapi pakai bahasa kedokteran, bahasa medis, jadi dia nggak ngerti gitu, nggak bisa nginget-nginget itu namanya apaan. Udah kedua kalinya pun sama, disalepin. Seminggu kemudian bukannya sembuh, tapi malah tambah lebar, mungkin tambah gedenya itu sekitar nambah 1 cm diameternya. Wah, di situ Mas Arif bingung, "Pak, kok ini aku nggak sembuh-sembuh ya Pak ya? Ini sebenarnya kenapa ya? Ini penyakit apa ya Pak ya?" Udah, kita coba, kita ganti dokter kulit gitu. Akhirnya pindah ke dokter kulit yang lain, kali ini di rumah sakit spesialis kulit. Dibawa ke sana, diperiksa lagi. Oh, ini penyakit ini, tapi lagi-lagi nggak tahu penyakitnya apa. Dikasih obat minum, dikasih salep juga itu.
Sama, sampai 3 dokter udah dicobain secara medis, itu hasilnya nihil, bahkan lukanya itu tambah melebar. Kondisi terakhir, diameter luka di betis itu sekitar 15 cm dan mulai mengeluarkan bau-bau yang kurang sedap. Bahkan Mas Arief ya, pokoknya semenjak punya penyakit itu karena di betis ya, jadi sholatnya pun akhirnya duduk gitu. Dia nggak bisa nekukin kakinya karena itu akan nempel paha bagian belakang situ, dan kata Mas Arief itu rasanya tuh perih banget. Jadi itu tadi, untuk sholat pun udah mulai ngeganggu banget gitu kan. Makanya bapaknya itu menanggapi itu dengan serius. Akhirnya bingung gitu kan, kurang lebih sekitar 1 bulan nggak diapa-apain, cuman itu tadi salepin sama ini loh, beberapa obat tradisional yang katanya turun-temurun dari kakeknya gitu. Jadi dibikinnya tuh pakai dulu minyak tanah dicampur minyak sayur, terus dikasih bunga-bunga apa gitu, rempah-rempah begitu. Diolesin. Memang dulu Mas Arief itu saat misal ada kayak gitu jatuh korengan kayak gitu atau digaruk korengan, diolesin itu biasanya 2 hari itu sembuh. Cuman kali ini bener-bener nihil, sama aja, bahkan tambah parah. Sampai begini. Saat ini mohon maaf ya, barangkali agak sedikit nggak enak didengar atau nggak enak dibayangin. Itu sampai bagian atasnya tuh ngeletek gitu ya, kering. Bagian dalamnya tuh udah kelihatan kayak masuk ke dalam gitu ya, cekung gitu. Itu wah, Pak, ini kondisinya kok makin hari makin begini ya Pak ya. Kamu ada penyakit ini nggak sih, Rip? Gitu ya. Oh, nggak tahu Pak. Akhirnya dicek lagi ke dokter kan. Dicek takutnya ini diabetes atau apa gitu ya, diabetes basah kalau nggak salah ya. Takutnya seperti itu. Biasanya kalau luka itu susah sembuh. Dicek semuanya tuh normal. Wah, ini beneran Rip. Ini Bapak, kita kan udah coba secara medis gitu, tapi nggak sembuh-sembuh. Iya Pak. Gimana ya Pak ya? Gini Rip, kita coba jalur alternatif, kamu mau nggak gitu? Ya boleh aja sih Pak, takutnya kamu itu ada sesuatu. Gini aja deh, kamu jujur-jujuran sama Bapak ya. Kamu pernah punya masalah nggak sama orang gitu? Kamu pernah nggak bikin sakit hati orang? Atau ada konflik nggak dengan seseorang? Diingat-ingat sama Mas Arief, dia nggak ada Pak. Dia jawab nggak ada Pak. Ya Bapak tahu sendiri, aku tuh di rumah, ya cuman di rumah aja Pak, kayak gini Pak. Nggak jarang keluar-keluar juga. Saat keluar juga jarang bercanda-canda sama orang kayak gitu. Iya sih. Jadi Mas Arief itu memang tipe orang yang pendiam gitu ya. Waktu itu masih muda, usianya sekitar 20 tahunan, tapi dia memang nggak melanjutkan kuliah. Jadi ya cuman di rumah aja, ngapain kayak gitu ya. Kalaupun dia belajar ya cuman kursus-kursus seperti itu. Karena Mas Arief memang nggak maulah aku keluar kota gitu, ninggalin ibunya. Waktu itu kebetulan ibunya Mas Arief tuh kondisinya memang udah sakit-sakitan gitu. Jadinya satu alasan kenapa Mas Arief waktu itu nggak mau kuliah di luar atau jauh-jauh gitu ya keluar kota, ya alasannya itu. Nah setelah itu tadi dicoba secara medis kan nggak berhasil. Bapaknya pun mulai nanya-nanya, termasuk Mas Arief juga coba cerita ke beberapa temannya. Saat temannya datang ke rumah, Rip, kamu kok jarang nongol sih, jarang muncul gitu. Biasanya kan main ke rumah kita. Ariefnya pun ya bingung ngejawabnya ya. Gimana, aku lagi males bro gitu. Oh gitu, kok lama banget tumben gitu. Ibu tuh nanyain. Nah jadi gitu. Mas Arief itu kalau keluar, kalau main, ya mainnya ke rumah temennya kayak gitu. Nanti ya akrab sama keluarganya, nanti ya pulang lagi, udah cuman gitu aja. Jarang nongkrong-nongkrong kayak di pinggir jalan, kayak itu tuh jarang banget. Suatu hari kayak gitu, temannya tuh satu persatu pada datang ke Arief gitu. Kamu kenapa tumben lama nggak muncul gitu? Ibu tuh nanyain, bapak tuh nanyain kayak gitu. Kakakku, abangku tuh nanyain kamu gitu. Kenapa? Ya akhirnya karena sering didatangi seperti itu, beberapa dari mereka juga datang beberapa kali. Akhirnya ada satu yang Rif, kaki kamu tuh kenapa sih Rif gitu? Dia tuh, Arief tuh pakai celana panjang, celana bahan gitu, jadi nggak kelihatan dari luar. Oh nggak apa-apa, ini habis jatuh gitu. Dan akhirnya nggak sengaja ketemu sama bapaknya Arief, si temennya tadi. Mas Ariefnya tuh lagi ke belakang.
Pak, si Arif kakinya kenapa sih Pak itu Pak? Oh itu, dibuka di situ sama bapaknya, begini, begini, begini. Nah waktu keluar Mas Arifnya, aduh Pak kok dicerita-ceritain sih Pak, kayak gitu malu. Ya nggak apa-apa Rip gitu, siapa tahu teman kamu ada yang punya obatnya gitu kata bapaknya. Mas Arif pun di situ mikir, iya juga ya, bener juga ya gitu. Kita lagi susah-susah nyari orang yang bisa ngobatin gitu, kenapa aku malah diem-diem begini. Jadi memang tipenya Mas Arif mungkin introvert gitu ya, dia nggak biasa terbuka, gamblang gitu dengan orang lain. Makanya kayak gitu pun masih berusaha disembunyiin, meskipun di satu sisi dia juga lagi nyari obat. Dari sana temannya pun beberapa dari mereka itu ada yang ngasih ini, ngasih masukan. Rif, kalau kayak gitu jangan-jangan ya penyakit kamu tuh ada sesuatunya kali Rif. Iya kali ya gitu. Mas Arif itu coba nginget-nginget lagi, apa ya, kira-kira apa ya. Dia itu baru ingat tentang satu kejadian yang mungkin waktu itu masih mungkin gitu ya, ada hubungannya dengan koreng dia itu gitu, dengan luka yang dia alami selama ini. Karena itu waktu itu udah sekitar 2 bulan belum sembuh, kondisinya tuh makin parah, bahkan mulai agak ya pegel gitu. Pegelnya itu udah bener-bener susah, diajak jalan aja itu udah cukup merepotkan. Sampai akhirnya kayak gitu, ada masukan-masukan dari temennya seperti itu, mungkin penyakitnya itu nggak beres kayak gitu. Maksudnya itu sesuatu yang di luar medis gitu, meskipun kondisinya itu medis banget, itu dohir fisik, tapi penyebabnya itu bukan dari situ. Dipikir-pikir sama Mas Arif, aku ya memang ingat sih ada satu kejadian gitu, tapi nantilah, aku nggak mau ceritain dulu itu kejadian apa. Sampai akhirnya suatu hari bapaknya itu datang. Rip, sini Rip. Iya Pak, kenapa Pak? Bapak baru aja ketemu sama orang dan nggak tahu ini bisa jadi obatnya atau enggak gitu ya, kata si bapak. Kenapa Pak? Memang kenapa Pak? Jadi gini, kamu ingat Pak Lurah nggak? Oh iya Pak Lurah, iya Pak Lurah. Itu kan temen Bapak dari kecil gitu. Oh iya Pak, kenapa Pak? Bapak cerita sama Pak Lurah. Iya, Bapak cerita sama Pak Lurah. Pak Lurah gini, manggilnya bukan Pak Lurah ya, mungkin bro gitu ya, karena mereka tuh sohib dari kecil. Bro, ini anakku lagi ada masalah nih, begini. Masalahnya apa gitu ya? Masalahnya koreng gitu lah. Koreng aja kok repot gitu, emang kenapa gitu? Tinggal ke dokter gitu, kalau nggak kasih salep kayak apa kayak gitu. Kalau saya sih biasanya kalau korengan kayak gitu kasih salep 88 katanya gitu. Ini maaf ya nyebutin merek, karena merek ini salep 88 itu kan cukup legend juga gitu. Kalau saya biasanya pakai salep 88 juga sembuh gitu. Wah, apalagi salep begituan, kata si bapaknya. Udah 88 itu pas awal-awal udah dikasih, tapi tetap aja nggak sembuh. Jadi kemarin kita udah ke dokter begini, tetap aja hasilnya nihil, dan sekarang itu kondisinya begitulah. Ya udah gini aja deh. Karena berhubung kita sohib gitu ya, kita itu bro gitu, kata Pak Lurahnya. Ini kurang lebih ya, ini improvisasi aja, aslinya nggak begini, tapi kurang lebih seperti itu ya. Karena kita itu udah kenal lama, jadi gini, nanti kamu tahu sendiri, intinya begini aja. Nanti Arif ajak ke sini, ajak ke rumah saya gitu, ajak ke rumah saya. Kalau saya nggak di rumah ya, kalau aku nggak di rumah, nanti ya kesana aja langsung ke balai desa gitu. Oh iya ya, siap, kapan? Hari Rabu katanya. Oh oke, hari Rabu. Bapaknya pun pulang itu tadi ngasih tahu Arif. Jadi gitu Rif, nanti kamu hari Rabu datang ke rumahnya si Pak Lurah gitu. Oh iya Pak, siap Pak. Tapi apa ya Pak obatnya kira-kira ya Pak ya? Mas Arif di situ udah mulai ya bertanya-tanya gitu. Apa sih obatnya gitu? Kok sampai Pak Lurah segala gitu. Akhirnya udah, singkat cerita, hari Rabu pun datang, hari Rabu siang. Ya bapaknya mungkin tahu, hari Rabu si ini kan lagi dinas paling, ada di balai desa paling. Akhirnya apa? Sama Mas Arif, bapaknya pun ke sana. Mas Arif diboncengin naik motor. Situ. Assalamualaikum, ketemu sama si Bro Lurah tadi. Pak Lurah gitu. Oh iya sini. Mau apa ya ke sini ya? Sampean yang ngasih tahu, sampean yang nanya mau apa gitu kan, kita disuruh ke sini hari Rabu.
Emang iya ya gitu. Iya gitu. Oh iya, saya lupa, maaf. Ini ya si Arif ya katanya. Iya Arif, masih ingat sama saya nggak Arif? Ya masih ingat dong Pak Lurah gitu. Wah kamu udah gede ya. Saya jarang main ke sana gitu, sibuk jadi lurah gitu. Sok sibuk aja sih sebenarnya begini. Jadi Pak Lurah tadi ini adalah masa jabatan yang ketiga kalau nggak salah ya. Masa jabatan yang kedua atau ketiga. Jadi memang udah lama jadi lurah di sana. Salah satu lurah yang dicintai sama warganya juga kayak gitu. Jadi saat pemilihan lurah ya itu telak gitu ya, dang gitu. Dan ya udah, di situ pun Arif cerita, gini Pak Lurah, begini. Penyebabnya apa? Masih Mas Arif itu nyimpen, nggak tahu penyebabnya itu apa. Ya udah gini aja Rip, coba saya mau lihat gitu kayak apa. Akhirnya dibuka sama Arif gitu kan. Lah kondisinya itu udah diperban gitu. Rip, koreng kayak gini kenapa diperban? Nanti nggak sembuh-sembuh loh, malah basah loh. Ya iya Pak Lurah, soalnya kalau misal dibuka kan saya pakai celana, nanti celananya basah. Itu ngundang lalat, Pak Lurah malu gitu. Oh iya. Ya udah anggap aja, oke deh ini parah gitu ya. Kata Pak Lurah parah. Baik gini aja Rip. Mungkin insya Allah ada obatnya ya Rif ya. Insya Allah ada obatnya, insya Allah obatnya juga paten. Ini yang saya percaya sih ini memang penyakit nggak beres, penyakit nggak bener meskipun kamu nggak ngebuka itu apa gitu. Tapi saya ngerasain kamu pernah mengalami satu kejadian tertentu yang ya mungkin kamu nggak mau cerita dan saya itu menghargai itu. Nggak masalah. Latar belakangnya seperti apa kata Pak Lurah, no problem. Gini aja deh. Malam Minggu atau malam Sabtu sebentar Pak Lurah itu sempat milih hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, apa ya kira-kira enaknya apa ya gitu. Kamu bisanya kapan? Biasanya sih kapan aja bisa Pak Lurah gitu. Akhirnya Mas Arif pun Pak Lurah pun ya udah deh gini aja deh, malam Minggu aja ya, biar besoknya itu balai desa nggak buka, gimana? Oh ya udah siap Pak Lurah. Malam minggu ngapain Pak Lurah? Malam Minggu kamu datang ke balai desa ini. Oh, balai desa kan udah tutup Pak Lurah. Justru itu malam Minggu kamu kesini. Kamu kesini sendirian. Ya diantar sama bapak kamu nggak apa-apa sampai balai desa. Tapi nyampe masuk sini, kamu jangan ditemenin sama siapa-siapa. Kamu sendirian aja. Terus kamu tuh duduk di sana tuh, di depan situ tuh. Jadi di di depan balai desa itu kayak ada kolam ikan kecil di situ ya. Nah, disuruh duduk di sana. Kamu duduk di sana ya, Rip ya. Ya terus ngapain Pak Lurah? Ya udah duduk aja di sana. Nanti dulu saya jelasin kata Pak Lurah. Kamu kesini boleh diantar sama bapak kamu. Setelah itu bapak kamu pulang. Udah kamu di sini aja. Pak Lurah di mana? Nanti dulu gitu kata Pak Lurah. Sabar. Kamu kesini mungkin sekitar jam 9 malam, saat orang udah sepi gitu. Balai desa udah mulai sepi, kamu kesini. Udah, kamu tunggu aja di sana dan kamu kamu berdoalah di situ. Berdoa minta sama Allah yang di atas, minta sama Tuhan. Minta tolong gitu, tolong disembuhin penyakit saya. Udah itu aja, kamu berdoa di sana terus aja. Lah Pak, di balai desa kan sendirian Pak, nanti kalau malam-malam ada apa-apa gimana Pak? Ya itu resikonya, itu ujiannya kata Pak Lurah gitu. Waduh berarti bakal serem dong Pak Lurah. Ya mungkin bakalan serem gitu, tapi kamu mau sembuh enggak katanya. Iya Pak Lurah, aku mau sembuh gitu. Ya udah kalau kamu mau sembuh, udah cobain yang satu ini deh. Insya Allah beneran deh. Pak Lurah yakin berapa persen? 90% insya Allah gitu katanya. Beneran nih Pak Lurah? Iya, yang penting yakin kata Pak Lurah itu. Oh baik Pak Lurah, baik. Nanti deh saya pikir-pikir dulu kata Mas Arif tuh seperti itu. Udah tenang aja Rip kata bapaknya. Udah malam Minggu berangkat katanya. Iya. Akhirnya mereka pun pulang. Udah. Sebelum pulang itu sempat dikasih tahu begini. Sorry ada yang kelupa tadi. Jadi gini Rip. Apapun yang terjadi di sini nanti malam itu, satu kamu nggak usah takut, udah gitu aja. Bilang aja kalau ada apa-apa, saya temannya Pak Lurah gitu. Kayak gitu sambil Pak Lurahnya ketawa. Wah iya Pak Lurah, siap Pak Lurah. Akhirnya mereka pun pulang dan siap-siap. Singkat ceritanya, malam Minggu ya.
Malam minggu pun tiba dan Arif pun mulai siap-siap. Waktu itu masih sore, selepas maghrib, dan mulai ngobrol-ngobrol sama bapaknya mengenai rencananya malam itu. Bapaknya tuh nanya, "Gimana Rif? Kamu udah siap malam ini?" "Ya insya Allah saya siap Pak. Ya udah, ingat aja pokoknya pesan Pak Lurah gitu. Kalau terjadi apa-apa bilang temennya Pak Lurah," kata bapaknya gitu. Sambil ngeledek begitu ya, konteksnya tuh bercanda. Iya Pak." Tapi Mas Arif di situ kelihatan banget kalau mukanya tuh tegang gitu. Dia tuh mau disuruh kayak uji nyali seperti itu ya. Uji nyali di balai desa yang sebenarnya itu terkenal angker gitu. Angkernya tuh kalau malam, kalau siang kan ada aktivitas orang, nggak ada masalah gitu. Cuman kalau malam, warga itu udah tahu kalau di balai desa itu ya angker, intinya seperti itu. Dan Mas Arif tuh ngerasanya ini bakalan uji nyali nih gitu ya. Udah nggak apa-apa deh demi kesembuhan kaki gitu ya. Aku pasrah aja udah, aku pasrah. Daripada aku begini gitu kan, menyangga penyakit seperti ini tuh nggak enak banget gitu saat aku sholat. Aku masih muda, sholat harus duduk segala macem. Bener-bener itu tuh bikin nggak nyaman lah, intinya seperti itu. Akhirnya, singkat cerita, sekitar jam 9 malam, Mas Arif diantar sama bapaknya menuju ke balai desa tadi. Turunlah mereka dari motor. "Rif, ternyata kalau malam gelap ya Rif ya?" "Iya Pak, gelap Pak." "Gimana, kamu berani nggak? Mau Bapak temenin nggak Pak? Kan katanya nggak boleh ditemenin Pak." "Udah Bapak pulang aja, aku ini udah tekad bulat kok Pak. Aku udah bismillah, insya Allah aku berani Pak, aku nggak takut gitu." "Oh ya sudah, nggak apa-apa deh. Kamu tenang aja ya Rif ya, nggak usah apa-apa. Itu tadi inget, kalau ada apa-apa bilang aku temennya Pak Lurah gitu." "Oh iya Pak." Akhirnya bapaknya pun pulang. "Ya udah kamu hati-hati ya, nanti Bapak jemput nanti pagi gitu." "Iya baik Pak, baik." Akhirnya bapaknya pun pulang dengan penuh was-was, dengan penuh ya agak rasa takut juga ya gitu. Ini ninggal anak sendirian di balai desa ini, di satu tempat yang konon katanya di situ tuh angker. Akhirnya sudah, Mas Arif pun mulai belum memasuki, masih berdiri di gerbang. Tengok kanan kiri. Waduh, ini kanan kirinya tuh masih sawah, masih kebun gitu. Ada rumah itu di seberang jalannya balai desa, tapi itu ya kanan kirinya juga gitu, agak jauh. Jadi malam itu tuh bener-bener Mas Arif boleh dibilang di sana itu sendirian. Balai desa malam itu nggak ada yang jaga, Pak Hansipnya nggak tahu kemana gitu ya, tapi nggak ada yang jaga sama sekali. Mas Arif masuk ke dalam, "Assalamualaikum" gitu. Udah, itu inisiatif aja, bukan sesuatu yang diajarin sama Pak Lurah. Itu inisiatif aja. "Assalamualaikum." Mas Arif pun menuju ke sana ke depan. Dan dia sebelum melakukan sesuai yang diperintah sama Pak Lurah, Mas Arif itu sempat keliling dulu gitu ya, keliling lihat-lihat, ibaratnya tuh kayak menenangkan diri sendiri gitu, tapi dengan cara seperti itu. Aku mau keliling, aku mau lihat sekitar dulu, kalau sudah aku baru mau duduk di sana. Mas Arif pun menyempatkan mungkin sekitar 5 atau 10 menit keliling di situ, di balai desa situ, tapi nggak bagian belakang ya, cuman bagian depannya doang. Setelah itu dia duduk di kolam ikan yang disebutin sama Pak Lurah itu, ada di tengah-tengah balai desa itu. Dia duduk di sana, tengah tapi agak samping ke sana. Agak samping, kalau masuk itu ke kiri. Dia duduk di sana, di dekat pagar ini ya, pagar balai desa di situ. Dia kayak merenung sendiri gitu. Bener-bener hening malam itu. Sepi banget ya, bunyinya cuman bunyi jangkrik gitu, sama ada lah suara burung-burung malam kayak gitu. "Ini beneran deh, aku takut banget di sini sendirian," kata Mas Arif tuh seperti itu. "Ini gila ini, aku nggak tahu nih bahkan nanti proses pengobatannya seperti apa, bahkan yang mau ngobatin siapa juga nggak tahu. Apa ini aku harus dibasuh pakai air kolam atau apa gitu ya." Di situ masih gundah gulana gitu ya, apa sih? Sorry lampunya nggak tahu. Sebentar. Ya, dia itu masih gundah gulana
belum ingat sama doanya gitu. Sampai kurang lebih sekitar 15 menit Mas Arief terdiam di sana. Mas Arief baru keinget, oh iya aku harus berdoa gitu. Aku harus meminta, aku harus memohon sama Tuhan gitu ya, supaya diberi kesembuhan, dan berdoanya di sini gitu. Ini agak sedikit aneh juga, tapi udah nggak apa-apa wis gitu. Yang penting berdoanya kan sama gitu ya, sama yang di atas gitu. Mas Arief pun berdoa, ya Allah, aku minta tolong gitu. Apapun jalannya, apapun medianya, tolong sembuhkan penyakit yang ada di kaki saya ini. Saya itu pernah mengalami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Engkau maha tahu, intinya seperti itu ya. Jadi begini, Mas Arief itu awalnya dia pernah pergi ke suatu tempat. Suatu tempat yang itu sebenarnya objek wisata ya. Objek wisata di mana di situ tuh ada pohon besarnya yang biasa dipakai orang itu buat foto-foto. Nah, siang itu Mas Arief dan kawan-kawan pun ke sana foto-foto di situ, tapi ada sesuatu yang Mas Arief alami siang itu. Dia ngerasa saat foto-foto itu bagian kakinya, betisnya itu ada yang megang dari belakang gitu. Cek gitu kan. Mas Arief nyadar, cuman karena udah hitungan 3, 2, 1, Mas Arief nahan diri kan, dia masih terdiam begitu. Cetrek gitu, baru Mas Arief nengok ke belakang. Nah di sana dia itu ngelihat ada satu sosok tangan warnanya hitam, kukunya panjang-panjang, itu lagi megang betisnya begini. Dan Mas Arief tarik si sosok itu, seolah-olah seingatnya Mas Arief itu dia ngencengin cengkeramannya begini, srek gitu. Terus Mas Arief ditarik gitu kan, jadi kayak ada semacam goresan, tapi secara dohir, secara fisik di kakinya Mas Arief itu nggak kelihatan sama sekali. Dia pun langsung pergi ke sana tanpa cerita ke kawan-kawannya. Dan beberapa hari kemudian itu tadi rasa gatel, rasa panas kakinya mulai memerah dialami sama Mas Arief sampai hari itu seperti itu. Itu diceritain semuanya di sana. Dan setelah sekian lama gitu ya, dia berdoa di sana. Jadi nggak langsung, prosesnya itu cukup lama. Berdoa seperti itu gitu, nggak terjadi apa-apa. Mas Arief pikirannya udah mulai rusak lagi. Aduh, ini nanti ada yang muncul gimana aja, ada yang muncul gimana. Dan menurut Mas Arief, memang betul malam itu tuh ada sedikit gangguan di sana. Mas Arief itu ngelihat ada beberapa sosok yang sempat muncul di depannya di situ. Dari arah ruang pojok sana misal ya. Itu kayak ada seorang nenek-nenek gitu ya, itu jalan gitu, tapi tiba-tiba hilang. Cuma sekian detik doang hilang. Terus ada satu lagi di bawah satu pohon, entah itu pohon apa, di pojokan balai desa itu ada sosok pocong. Yang mungkin ya menurut Mas Arief itu pocong, nggak kelihatan sepenuhnya, tapi dia tuh begini loh, kayak ngintip-ngintip, malu-malu begitu, ngeliat begini tuh cuman putih, ada buntelan di atasnya, sininya tuh hitam gitu. Begini. Masuk lagi, begini, masuk lagi. Astagfirullahaladzim, itu pocong katanya. Udah Mas Arief berusaha tenang di sana. Ada satu lagi si kuntilanak juga datang ke situ. Dia lewat di depannya, di koridor balai desa di situ. Bukan di koridor sih, tapi kayak di terasnya begitu. Dia terbang. Terus sesekali dia muncul di dalam ruangan, di balik jendela kaca seperti itu, yang sebenarnya kordennya ditutup, tapi entah kenapa sebelumnya itu nutup gitu. Kata Mas Arief, entah kenapa saat aku ngeliat itu tuh seolah-olah korden itu kebuka gitu, dan si sosok kuntilanak tadi itu ada di dalam sana. Udah Mas Arief tetap bertahan dengan kondisi yang seperti itu, tekanan-tekanan seperti itu, sampai akhirnya ada sesuatu yang yang jatuh di atas air yang ada di kolam di belakangnya Mas Arief tempat dia duduk itu. Cemplung gitu. Wah, Mas Arief kan, apa nih yang jatuh? Ngeliat ke atas nggak ada pohon, nggak ada apa. Ini apa tadi yang jatuh gitu ya? Suaranya ikan kalau lompat tuh nggak kayak gitu, nggak plung gitu, nggak. Tapi kan ya beda lah sama suara ikan lompat. Mas Arief nengok ke belakang, apa yang jatuh ya? Oh, Mas Arief tetap diem aja. Beberapa menit Mas Arief diem gitu di sana, sampai Mas Arief tuh
ngeh ada suara gemericik air yang waktu itu Mas Arief tuh masih curiganya itu paling ikan gitu, ikan di belakang. Ikannya lumayan gede-gede dan tiba-tiba Mas Arief itu kaget banget, bener-bener kaget katanya tuh ya. Jantungnya tuh mau lepas beneran, itu sumpah kaget banget. Aku lagi ketakutan begitu, aku lagi ngelamun. Lagi memantau bunyi-bunyi yang ada di belakangnya itu. Tiba-tiba ada tangan, seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh pundaknya gitu. Dan itu seolah-olah itu tangan gitu, serasa tangan begini dan itu basah, dingin gitu. Mas Arief kan gak berani nengok dia. Dia cuman diem aja istighfar terus astagfirullahaladzim ini apa, astagfirullahaladzim ini apa, ini apa. Mas Arief nengok begini itu adalah sebuah tangan, tapi tangannya bentuknya tuh kayak tangan manusia dan kulitnya itu udah keriput gitu. Dan di sana Mas Arief pun yakin atau menyangka, udah menduga gitu kalau ini adalah tangannya seorang yang udah sepuh, seorang tua gitu. Dan tiba-tiba si sosok yang di belakang kolam tadi, Mas Arief nggak ngeliat lompatnya ya, itu tangannya dilepas begini, terus tahu-tahu dia udah berjalan di sampingnya begini, ngadep Mas Arief. Nak gitu ya, nyebutnya gitu ya, nak kamu kenapa gitu. Mas Arief pun di situ bingung mau ngejelasin gimana, ini orang siapa, masih ketakutan intinya. Ini siapa? Ada seorang kakek-kakek, usianya udah sepuh banget, udah bongkok badannya, dan dia tuh badannya basah semua gitu. Karena seolah-olah itu muncul dari dalam kolam yang ada di belakangnya Mas Arief itu. Nak, kamu kenapa? Kamu ada apa kesini gitu? Dan aku ingat di situ Mas Arief, aku temennya Pak Lurah, aku temennya Pak Lurah katanya. Aku disuruh Pak Lurah kesini. Iya, ndak apa-apa gitu. Iya, Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah yang baik itu, kata si orang tua itu. Iya, saya temennya Pak Lurah. Iya, udah ndak usah takut, ndak usah takut. Kamu kesini mau apa? Akhirnya diceritain begini, Mbah. Nuhun sewu gitu. Saya tuh punya sakit seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, begitu. Coba si Mbah lihat gitu. Akhirnya dibuka sama Mas Arief. Dan waktu itu kan kondisinya masih diperban ya. Setelah diperban, Mas Arief itu pakai celana bahannya itu kayak dilingkis begitu sampai ke sampai ke lutut. Setelah itu diperban, perbannya itu dibuka. Si Mbah tadi, sosok kakek-kakek tadi, itu perbannya dibuka aja gitu. Mas Arief aduh dalam hati langsung kebayang, aduh dibuka ini tuh sakit gitu, sakit. Tapi udah dibuka aja kata si Mbah tadi. Dibuka pelan-pelan dan di situ anehnya Mas Arief tuh nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa perbannya lengket. Pokoknya itu benar-benar dibuka itu gampang banget, nyaman banget rasanya. Akhirnya dibuka gitu pelan-pelan sampai perbannya itu lepas. Dan begini, kata Mas Arief, tiba-tiba tuh begini, si orang tua tadi, dia kayak ngambil sesuatu. Orang tua itu bajunya itu nggak jelas. Bukan baju-baju yang dipakai umum sama orang-orang. Tidak mewakili, sepengetahuannya Mas Arief ya, itu tidak mewakili baju budaya manapun atau baju adat manapun gitu. Itu benar-benar nggak tahulah, aku juga nggak tahu ini orang mana, bajunya begini dari mana gitu kan. Biasanya ada penampakan orang tua pakai bajunya Jawa atau apa menyerupai apa gitu, pakai jubah atau apa. Ini tuh nggak, bener-bener Mas Arief tuh nggak ngerti sama sekali. Dia ngeluarin sesuatu dari dalam bajunya situ. Dia tuh ngeluarin kayak air yang ditaruh di bambu begini. Bambu kayak tempatnya jangkrik. Kalau beli jangkrik biasanya ditaruhnya kan di bambu. Nah mirip seperti itu, panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm. Nah itu dibuka pluk, dituangin sama si Mbah tadi, curur gitu. Dan rasanya kata Mas Arief itu adem banget. Kebayangnya waktu ditumpahin begitu bakalan perih nih, bakalan perih. Dan itu rasanya adem banget, itu sampai bener-bener ngebasahin lukanya Mas Arief. Setelah itu, ini obatnya ya nak gitu, ini obatnya. Insya Allah nanti cepat sembuh kata si Mbah tadi. Oh iya terima kasih Mbah, terima kasih Mbah. Ya sudah begini, Mbah udah tahu apa yang terjadi sama kamu seperti ini dan memang ya obatnya seperti ini. Kalau begitu
Simbah permisi dulu ya. Oh iya mbah, ya udah kamu nunduk lagi, jangan ngeliatin Simbah perginya kemana. Mas Arief pun nurut, dia nunduk begini, tapi kan matanya masih kelihatan. Simbah itu balik ke belakang lagi dan masuk ke dalam kolam itu, kolam ikan yang ada di belakangnya Mas Arief tadi. Dan udah setelah itu bener-bener nggak terjadi apa-apa lagi. Simbah itu udah hilang begitu aja. Waktu itu masih sore, belum terlalu malam. Mungkin sekitar jam 10, jam setengah 11 malam ya kejadiannya itu. Dan Mas Arief tuh bingung, waduh ini aku katanya udah dapet obatnya. Dan jujur aja ini bener-bener yang namanya luka ini tuh udah nggak ada rasanya sama sekali. Rasanya tuh adem dan seolah-olah itu kayak udah sembuh gitu ya. Mas Arief pun bingung gitu, ini basah gitu. Masih dipegang sama Mas Arief sempet, ini basah tapi basahnya air gitu. Ini bukan basahnya dari lendir itu ya, dari lendir luka tadi tuh bukan. Ini tuh air. Ya udah, aku coba berdiri deh, Mas Arief coba berdiri, dan yang namanya sakit itu benar-benar hilang sama sekali malam itu. Cuman dia bingung, bapakku mau jemput ke sini pagi-pagi gitu. Ini baru jam berapa gitu, perasaan baru sebentar banget. Udah, aku pulang aja kalau kayak gitu. Nah setelah itu bilang ke simbahnya. Sebelum Mas Arief kan bangun, dia balik lagi ke kolam. Mbah, terima kasih ya mbah atas perantara mbah. Alhamdulillah sakit saya sembuh gitu. Saya udah nggak ngerasain apa-apa sekarang mbah. Akhirnya Mas Arief pun ininya celananya ditutup lagi. Mas Arief pun jalan geloyor keluar balai desa tadi. Nah di balai desa itu jalan ketak-ketuk pulang ke rumah gitu. Saat pulang ke rumah ternyata di sana bapaknya tuh belum tidur, dan serunya lagi di situ tuh ada Pak Lurah gitu. Dan di sana, wah udah pulang nih si anak. Nih sini. Gimana tadi gimana? Pagernya udah ditutup lagi belum? Udah Pak Lurah udah. Terus gimana tadi? Alhamdulillah diceritain semua yang dialami sama Mas Arief tadi ya gitu, nggak usah diceritain ulang, tapi intinya kejadian tadi di sana di balai desa itu diceritain sama Mas Arief. Oh iya gitu. Mas Arief pun nanya sama Pak Lurah itu sebenarnya siapa sih gitu. Oh itu adalah ya sesuatu gitu, atau ya makhluk Allah juga gitu. Ya mereka yang jelas beliau itu sejenis jin begitulah, tapi memang beberapa kali ya ceritanya cukup panjang kata Pak Lurah. Jadi sudah ada beberapa orang yang memang dibantu disembuhkan sama sosok tadi, sosok simbah-simbah itu gitu. Dan awal pertemuannya sama Pak Lurah tuh ya bilang begitu, kalau kamu misal ada warga yang sakit parah, sakit udah lama, tapi ini khusus warga kamu ya, injih mbah ya, bawa aja ke sini gitu, kali aja simbah punya obatnya. Seperti itu. Tapi ini untuk penyakit-penyakit yang nggak beres. Kalau yang penyakit medis larinya ke medis, katanya begitu aja. Oh begitu ya mbak, namanya begitu ya Pak Lurah. Namanya siapa Pak Lurah? Namanya itu Mbah Durmo gitu. Oh namanya Mbah Durmo. Aku tadi lupa nggak sempat berkenalan sama beliau gitu. Coba Rip lihat lukanya Rip. Dibuka sama Mas Arief waktu itu, ada Pak Lurah, ada bapaknya juga, dan di situ alhamdulillah bener-bener lukanya itu kering, bener-bener kering, cuman ya tinggal dikletek gitu aja lah kasarnya seperti itu bener-bener kering. Dan 2 hari kemudian setelah itu, alhamdulillahnya lagi, lukanya Mas Arief itu sembuh begitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Satu cerita dari Mas Arief di satu kabupaten yang nggak mau disebutin gitu, kabupatennya apa, kejadiannya udah belasan tahun yang lalu. Dan Pak Lurah sekarang udah nggak menjabat sebagai Pak Lurah lagi karena udah terlalu sepuh gitu. Beliau minta istirahat, disuruh minta warganya lagi untuk ikut pemilihan, tapi beliau angkat tangan gitu. Tapi ya adalah penggantinya kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Mas Arief yang udah berbagi ceritanya. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan.
Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapang Horor. Oh ya, satu lagi, jangan iri, jangan dengki. Siapa yang rugi, kita sendiri gitu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.